Halo sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Cantika akan menyajikan berbagai informasi yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Diawali dengan berita utama. Dalam rangka membangun komunikasi yang lebih humanis antara kepolisian dan pelaku transportasi logistik, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua menggelar kegiatan Polisi Menyapa dengan konsep ngopi bareng supir dan pengusaha angkutan logistik di Cafe 88 Pelabuhan Jayapura pada Jumat 25 Juli tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Dirlantas Polda Papua Kombes Pol Tri Yulianto SIKMH, Kepala Wilayah PT Jasara Harja Provinsi Papua Amaluddin Salam serta PLT Kepala Bidang Pajak Bapenda Papua Ardi Erbengi dan melibatkan perwakilan sopir serta pengusaha angkutan logistik di Jayapura. Dalam arahannya, Kombes Pol Tri Yulianto menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta menyerap aspirasi dari para pelaku usaha transportasi barang. Ia menekankan pentingnya tertib berlalu lintas, menjaga keselamatan berkendara serta kelayakan kendaraan dalam mendukung distribusi logistik yang aman dan efisien di wilayah Papua. Angkutan terutama adalah angkutan logistik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa ketika kita beraktivitas itu menggunakan sarana transportasi jalan. Makanya ibaratnya lalu lintas itu merupakan satu urat nadi kehidupan. Ketika diputus ataupun terputus sudah, akhirnya akan porak-poranda. Selanjutnya, Amaluddin Salam dari PT Jasara Harja memaparkan tugas dan fungsi lembaganya dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, termasuk skema dan besaran santunan. Ia mengimbau agar para pengemudi memahami hak serta kewajibannya dalam hal perlindungan asuransi, terutama dalam kegiatan operasional transportasi barang antar kota dan provinsi. Sehari-hari kami itu adalah badan usaha milik negara yang ditugaskan pemerintah untuk memberikan jaminan bagi para korban. Korban apa? Korban kecelakaan lalu lintas. Dampak dari kecelakaan tadi yang disinggung. Kecelakaan lalu lintas darat, orang yang ditabrak kendaraan bermotor, ataupun kecelakaan angkutan penumpang umum, baik darat, laut, maupun udara. Sementara itu, Ardi dari Bapenda Papua menyampaikan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Ia menyoroti ketimpangan antara kendaraan plat luar yang beroperasi di Papua namun tidak menyumbang pendapatan pajak daerah, dan mengajak para pelaku usaha lokal untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi yang tertib. Kami berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak. Nah, kesempatan ini kami menghimbau sebagai masyarakat pemilik kendaraan juga ya agar dapat memperhatikan kewajiban pajaknya, karena itu akan berdampak kembali kepada pembangunan daerah kita. Saya informasikan juga pemerintah daerah memperhatikan kondisi saat ini. Dengan menurunnya pendapatan itu juga selaras dengan menurunnya perekonomian kita. Saya kalau tanya Bapak Ibu yang bongkar muat barang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pasti berkurang kan kuantitasnya. Nah itu sudah dampak perekonomian kan. Kepolisian Daerah Papua menggelar kegiatan pembinaan teknis dan pelatihan peningkatan kemampuan penyidikan bagi penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dan penyidik Polri bertempat di Aula Lantai 1 Hotel Swiss Bell, Kota Jayapura pada Kamis 24 Juli tahun 2025. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani SOS SIKMH dan turut dihadiri sejumlah pejabat dari lintas instansi. Mengangkat tema optimalisasi peran PPNS dalam penegakan hukum guna mendukung program pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum serta memperkuat tata kelola penyidikan yang profesional dan akuntabel di tanah Papua. Dalam sambutannya, mewakili Kabareskrim Polri, Kabag-Bin PPNS Rokorwas Bareskrim Polri menyampaikan pentingnya sinergi antara PPNS dan penyidik Polri dalam menegakkan hukum dan menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum adalah tanggung jawab bersama. Dan fungsi koordinasi serta komunikasi yang efektif harus terus diperkuat.
Peran Korwas sangat penting sebagai penghubung strategis antara Polri dan para penyidik pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan pemahaman teknis terhadap regulasi, SOP, serta mekanisme koordinasi harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita berada di era keterbukaan informasi dan tuntutan publik yang tinggi terhadap akuntabilitas penegakan hukum. Maka dari itu, sinergitas antara PPNS dan Polri tidak boleh bersifat simbolis, melainkan harus terwujud dalam kerja nyata, kolaboratif, dan berorientasi pada keadilan serta kepastian hukum. Sementara itu, mewakili PJ Gubernur Papua, Asisten 3 Biro Umum Provinsi Papua menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas PPNS sebagai bagian dari penguatan aparatur pengawasan internal pemerintahan. Kita ketahui bahwa PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil ini keberadaannya sangat penting, terutama untuk PPNS sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan tertentu sesuai dengan undang-undang yang mendasarinya. Banyak hal yang sebenarnya harus kita bahas dalam pembinaan PPNS ini. Tapi yang jelas bahwa penting untuk diselenggarakan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi PPNS. Profesionalisme dalam tugas itu membutuhkan keterampilan. Polda Papua bersama Polda Papua Tengah menerima kunjungan tim audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 tahun 2025 yang bertempat di Aula Rastra Samara Polda Papua pada Senin 21 Juli tahun 2025. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Auditor Kepolisian Utama Tingkat 1 Itwasum Polri Irjen Pol Dr. Andus Dwi Gunawan MM, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papar SIK, Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani Esos SIKMH, Irwil 2 Itwasum Brigjen Pol Heri Wahono SIK beserta tim pemeriksa audit kerja Itwasum Polri, para PJU Polda Papua dan para Kapolres Kapolresta jajaran Polda Papua dan Polda Papua Tengah. Dalam sambutannya, Wakapolda Papua menyampaikan dengan kehadiran tim dan pengawas audit kinerja Itwasum Polri semoga membawa semangat perbaikan, peneguhan integritas, dan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Polda Papua. Dalam audit internal sebelumnya, Polda Papua menemukan total 558 temuan dari 50 satuan kerja dengan capaian realisasi anggaran semester 1 sebesar 53,40%. Ini menjadi dasar percepatan dan pembenahan di berbagai sektor, khususnya pelayanan publik. Melihat capaian tersebut, Wakapolda menegaskan perlunya percepatan realisasi anggaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan, khususnya yang bersifat strategis dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembinaan internal. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola organisasi kepolisian yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, Polda Papua telah melaksanakan audit kinerja internal terhadap 50 objek audit yang terdiri dari 29 Satker Polda dan 21 Satpil jajaran dengan pendekatan quality assurance dan consulting service. Selaras dengan prinsip audit BPK RI yaitu penilaian terhadap kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, pelaksanaan kegiatan yang ekonomis, efisien, dan efektif, deteksi atas potensi penyimpangan dan fraud. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Bribda Cantika bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam presisi.